itel VistaTab 11 adalah sebuah tablet 1 jutanya itel yang menyasar untuk edukasi. Apakah tablet ini semenarik itu dan se-worth it itu? Mari kita lakukan review dari itel VistaTab 11 ini ya guys. Secara singkat, spesifikasi yang dibawa oleh tablet ini tuh menggunakan prosesor Uni SoC Tiger T615, RAM 4GB, storage 128GB bertipe UFS yang speednya kalian bisa lihat di layar kalian. Jadi, mari kita lakukan review dari itel VistaTab 11 ini. Aspek pertama yang akan kita bahas adalah sisi performance-nya terlebih dahulu. Jujur, secara performance harian, software dari itel VistaTab 11 ini kadang masih belum terlalu stabil, sehingga masih cukup terasa stutter saat buka tutup beberapa aplikasi. Tapi mengingat harganya dan fokusnya buat edukasi, hal ini masih cukup bisa dimaklumin ya guys. Semoga ada perbaikan dengan adanya update software. Lanjut, secara skor Antutu sendiri, tablet ini mendapatkan angka di 289.000, sebuah angka yang masih cukupan untuk penggunaan ringan dan harian. Kemudian kalian bisa lihat skor Geekbench 6-nya, 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test-nya, dan PC Mark-nya. Kemudian mari kita coba untuk gaming di tablet ini. Kita disclaimer terlebih dahulu, kita uji coba di suhu ruang ber-AC 24-25 dan kita coba menggunakan WiFi. Jadi mari kita bahas soal tes gamingnya juga. Game pertama adalah game Mobile Legends yang kita mainkan di setting frame rate high dapat di 56,421 fps. Belum terlalu stabil ya guys. Kemudian game PUBG Mobile di setting smooth frame rate high dapat di 23,770 stabil ya guys. Lanjut game Call of Duty Mobile dengan setting low frame rate high dapat di 53,724. Juga termasuk kurang stabil juga. Lanjut game Free Fire setting ultra frame rate high dapat di 55,932 fps. Cukup stabil ya guys. Kemudian game Hawka Mobile dengan setting standar frame rate high dapat di 58,341 fps. Ya termasuk cukup stabil. Game FC Mobile dengan setting medium frame rate high di 54,516 fps. Game Genshin Impact dengan setting lowest frame rate 60 di 30,150 fps. Untuk fitur gaming sendiri masih belum tersedia bypass charging yang memang wajar untuk kelas harganya. Kemudian sensitivitas layarnya itu masih kurang nyaman kalau kita pakai buat game FPS. Jadi itu dia untuk kesimpulan dari sisi performance-nya. Lanjut dari sisi kamera, tablet ini bakal kamera utama sebesar 8MP, kamera depan sebesar 5MP yang kualitasnya termasuk cukupan saja untuk kebutuhan video call saja. Jadi ya overall kalian bisa lihat untuk sampel kameranya untuk perekaman videonya ya guys. Oke guys, ini dia adalah uji coba kamera depan dari tablet itel VistaTab 11 kalau kita gunakan buat perekaman video. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas gambarnya. Gimana menurut kalian? Apakah benar atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Lanjut, ini adalah sampel perekaman kamera belakangnya kalau kita gunakan buat rekaman video. Kalau misalkan Google Meet terus kalian mau perlu switch ke kamera belakang, kurang lebih seperti ini tampilannya guys. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut dari sisi layar, tablet ini dibekali layar IPS 10,1 inch HD plus refresh rate-nya 60Hz. Bisa nonton YouTube hingga 1080p 60fps. Kurang cocok untuk penggunaan stylus dan Wi-Fi-nya masih L3, jadi ya cukupan aja untuk penggunaan harian. Lanjut kita bicara soal speaker. Kualitas dual speaker di tablet ini tergolong ya kurang ya guys. Apalagi kalau bisa kita pakai volume maksimal itu bisa pecah suaranya, ya itu agak disayangkan aja. Kalian bisa dengarkan sampel audio speakernya di video unboxing ya guys. Lanjut dari sektor baterai, tablet ini bekal baterai sebesar 6000 mAh yang termasuk cukup boros untuk penggunaan harian. Tidak bisa tembus hingga 1 hari pemakaian non-stop ya guys. Kemudian untuk charging sendiri, tablet ini dibekali charger 10 watt yang butuh waktu selama 2,5 jam untuk full charge ya guys. Kemudian dari sisi security sendiri, tablet ini dibekali oleh face unlock tanpa fingerprint scanner yang masih termasuk oke banget untuk kelas harganya. Lanjut dari sisi desain, menurut kita termasuk desainnya termasuk solid dan menarik ya, termasuk feels-nya termasuk premium untuk kelas harganya. Kemudian dari slot SIM card sendiri, tablet ini dibekali slot SIM card dual SIM card hybrid yang artinya kalian bisa pakai slot SIM card-nya pakai 2 SIM atau 1 SIM plus micro SD slot ya guys. Lanjut untuk aplikasi zoom sendiri masih belum support virtual background zoom, memang wajar karena chipsetnya masih belum mendukung ya guys. Kemudian dari sisi fitur, tablet ini sudah support USB OTG tapi tidak punya NFC, tidak punya inframerah, tidak punya IP rating, tidak punya jack 3,5 mm, dan tidak punya aplikasi FM radio.
Kemudian untuk navigasi Google Maps sendiri termasuk kurang oke ya guys. Jadi kita menemukan untuk penggunaan itu masih delay untuk GPS-nya. Jadi ya kita tidak sarankan tablet ini untuk digunakan untuk navigasi ya guys. Lanjut dari sisi jaminan update software sendiri, kita tidak mendapatkan informasi yang clear soal jaminan update software dari itel VistaTab 11 ini ya guys. Kemudian tablet ini punya fitur untuk pembelajaran yang dikasih nama AI Study ya guys. Dimana di sini kita sudah bahas kemarin di video pendek kita sampaikan fungsionalitas seperti apa dia untuk melakukan bisa pengecekan, untuk baca, tapi untuk pengecekannya pun itu masih 50-50, kadang berhasil, kadang gagal ya guys. Jadi ya itu hanya sekedar nice to have aja untuk fiturnya ya guys. Kesimpulannya, untuk tablet itel VistaTab 11 ini memang masih punya banyak catatan yang menjadi PR dari itel yang semoga di next gen-nya itu lebih diperhatikan lagi. Tapi memang untuk overall tablet ini itu sebenarnya masih kategori yang masih bisa kalian pertimbangkan kalau memang kalian punya budget yang terbatas dan kalian butuh tablet dengan layar yang besar. Dan itu dia kesimpulan yang kita bisa sampaikan oleh tablet itel VistaTab 11 ini. Tapi sekali lagi, ini adalah pendapat dari Fikijat, mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian. Tidak masalah, silahkan tulis pendapat kalian di komentar. Dan jangan lupa like video yang suka, dislike aja kalau bosan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke guys? Bye-bye!